Halo teman-teman, selamat datang di materi eksplanasi kita kali ini. Nah, bahasan kita hari ini spesial banget dan secara khusus diperuntukkan bagi kalian, mahasiswa sarjana terapan gizi dan dietetika Poltekkes Kemenkes Makassar. Judul kita, Public Speaking untuk Nutrisionis dan Dietisien. Gini, kalian kan udah belajar keras banget nih soal anatomi, metabolisme, sampai ilmu gizi klinis yang super rumit. Pengetahuan kalian itu udah pasti luar biasa. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya semua ilmu mahal di kepala kalian itu bisa benar-benar nyampe ke masyarakat dan ngubah hidup mereka? Jawabannya cuma satu, komunikasi. Yup, kemampuan berbicara di depan umum adalah alat utama dan senjata pamungkas kalian sebagai tenaga kesehatan masa depan. Pernah nggak sih kalian ngerasa super gugup pas disuruh maju presentasi di depan kelas atau pas lagi penyuluhan ke warga? Jujur aja, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Telapak tangan tiba-tiba basah keringatan, jantung deg-degan kencang banget, dan tiba-tiba aja materi gizi yang udah dihafal semalaman mendadak hilang dari ingatan. Santai aja, itu wajar dan manusiawi banget kok. Kalian nggak sendirian ngalamin ini. Tapi kabar baiknya, public speaking itu bukan bakat bawaan dari lahir. Ini murni serangkaian skill teknis yang sangat bisa dipelajari, dilatih, dan pastinya dikuasai oleh siapapun. Di sesi kali ini, kita bakal jalan cepat ngelewatin 5 tahapan. Peran krusial public speaking, menguasai komunikasi verbal, kekuatan bahasa tubuh, mengelola kecemasan, dan penerapannya di pelayanan gizi. Kita mulai dari bagian 1, peran krusial public speaking. Memahami kenapa kita harus jago bicara, itu sama pentingnya dengan ilmu gizi itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya public speaking dalam pelayanan gizi itu? Sederhananya ini adalah komunikasi lisan yang terstruktur yang dirancang khusus buat nyampein informasi, ngajak audiens dan ngasih edukasi kesehatan dengan efektif. Garis bawahi kata terstruktur ya, ini bukan sekedar soal berani cuap-cuap tanpa arah. Sebagai nutrisionis, pesan kalian itu krusial. Entah itu soal pola makan sehat, cara cegah stunting, atau ngatasin obesitas. Makanya pesannya harus disusun secara logis. Kalian nggak cuma lagi bacain fakta medis loh, tapi kalian lagi berusaha merangkul keluarga supaya mau ngubah gaya hidup mereka jadi jauh lebih sehat. Lanjut ke bagian 2. Menguasai komunikasi verbal. Ini soal milih kata yang pas dan gimana cara ngucapinnya. Coba deh kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi ada kebiasaan pakai jargon medis yang rumit, di sisi lain pakai bahasa kesehatan masyarakat yang simple dan gampang relate. Kadang kita pengen kelihatan pinter pakai istilah kayak hiperkolesterolemia, defisiensi makronutrien, atau hipertensi esensial, tapi faktanya menggunakan istilah ilmiah yang terlalu jelimet malah bakal bikin tembok pemisah yang tinggi antara kalian dan audiens. Mereka bakal kebingungan dan pesan inti kalian langsung menguap. Ingat terus, tugas utama kalian itu mengedukasi, bukan mengintimidasi. Jadi selalu sesuaikan kosakata kalian dengan tingkat pemahaman masyarakat. Gunakan bahasa sehari-hari yang merangkul mereka. Masih soal suara nih. Coba perhatiin tempo ngomong kalian. Ada yang kecenderungan ngomongnya terlalu cepet kayak lagi balapan, ada juga yang terlalu lambat. Padahal target kita adalah menjaga ritme yang nyaman dan bervariasi. Kenapa ini penting banget? Bayangin kalau kalian ngomong terlalu cepat, biasanya sih karena lagi gugup. Informasi gizi yang penting itu nggak bakal sempat dicerna sama otak audiens. Tapi kalau terlalu lambat dan monoton, audiens bakal ngantuk dan nggak peduli lagi. Jadi, mainkan nada suara kalian, naikkan intonasi di poin-poin penting, kasih jeda sebentar buat efek dramatis sehabis nyampein fakta mengejutkan, dan pastikan ritmenya enak didengar biar informasinya nempel di kepala mereka. Dan ini dia teknik emas buat para nutrisionis. Gunakan contoh konkret sehari-hari. Penting banget buat ngangkat menu harian lokal yang udah akrab banget sama audiens. Jangan cuma ngasih teori abstrak soal gizi seimbang, bikin pesan itu hidup. Kalau audiens kalian di Makassar, ya bahas soal pisang epe, ikan cakalang fufu, atau sayur asam yang emang biasa nongkrong di meja makan mereka. Lewat ilustrasi lokal yang akar banget sama kebiasaan makan kita, pesan kesehatan kalian bakal terasa super personal. Audiens langsung mikir, oh ternyata ini tentang makanan saya tiap hari ya. Dengan begitu, ngajak mereka buat berubah bakal jauh lebih gampang. Masuk ke bagian 3, kekuatan bahasa tubuh. Gimana gerakan fisik kita bisa jadi penguat atau malah penghancur pesan kita. Mari kita bedah bareng-bareng elemen nonverbal ini. Pertama, kontak mata. Ini dampaknya luar biasa loh buat ngebangun kepercayaan. Pas kalian natap mata audiens, kalian seolah ngomong, saya di sini sepenuhnya buat dengerin dan bantu Bapak Ibu. Kedua, ekspresi wajah yang hangat. Percaya deh, senyum yang tulus itu ampuh banget buat meruntuhkan sikap defensif dari pasien. Ketiga, postur tubuh. Berdiri tegap tapi tetap rileks bakal mancarin aura percaya diri. Audiens jadi ngerasa aman dengerin arahan kalian. Terakhir, penampilan profesional.
Ini otomatis bikin kalian kelihatan kredibel, bahkan sebelum kalian ngucapin sepatah kata pun. Gabungan 4 hal ini bakal ngehapus jarak antara kalian sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat. Tapi hati-hati, sebagai profesional, hindari kesalahan-kesalahan nonverbal ini. Seringnya sih tanpa sadar kita lakuin pas lagi gugup. Pertama, baca langsung dari materi presentasi di layar. Wah, ini bikin audiens ngerasa dicuekin. Kedua, gerakan yang kaku dan tegang bikin kalian kelihatan banget gak siapnya. Terus kebalikannya, gerakan tangan yang terlalu heboh malah bikin audiens gagal fokus dengerin materi kalian. Selalu ingat, slide visual itu cuma alat bantu, bukan contekan naskah. Pakai itu sebagai panduan aja, lalu kembalikan fokus dan pandangan kalian ke audiens. Bagian keempat, mengelola kecemasan saat tampil. Disinilah kita menjinakkan rasa gugup yang sering bikin lemes. Saya mau kasih tahu satu fakta biar kalian lega. Kecemasan itu rintangan yang sangat normal. Biasanya muncul karena kita takut salah, kurang pede, atau sekedar belum banyak jam terbang aja. Buat kalian para calon nutrisionis hebat, catat ini ya, ngerasa gugup itu nggak ngurangin kepintaran kalian kok. Jangankan kalian, profesor atau pakar senior aja sering masih deg-degan sebelum naik panggung. Cemas itu bukan tanda kalian nggak mampu, itu cuma bukti kalau kalian peduli sama audiens dan pengen ngasih yang terbaik. Dan pastinya, kondisi ini 100% bisa dikendalikan. Terus gimana cara ngatasin cemasnya? Kita punya strategi 3 langkah nih. Langkah 1, persiapan materi. Kuasai konten gizi kalian luar dalam. Pemahaman materi yang solid itu fondasi utamanya rasa pede. Langkah 2, teknik pernafasan. Jangan sepelekan ini ya. Tarik nafas panjang dan pelan, ini bantu banget nurunin detak jantung, merilekskan otot, dan secara fisik bisa stop suara kalian yang gemetar. Langkah 3, simulasi atau latihan. Latihan itu kuncinya. Coba deh presentasi di depan teman kos, keluarga, atau rekam aja diri kalian pakai HP. Dengan lakuin persiapan mental dan fisik ini, kalian udah potong kompas menghancurkan rasa cemas bahkan sebelum kalian melangkah ke depan kelas. Bagian kelima, penerapan dalam pelayanan gizi. Gimana skill ini bakal dipakai di dunia nyata? Nah, ini dia medan tempur asli kalian nanti. Kalian bakal pakai kemampuan public speaking buat edukasi pasien 1-1 di bangsa rumah sakit. Kalian juga bakal butuh ini pas penyuluhan di balai desa. Bakal kepake juga saat kalian berdiri di panggung seminar kesehatan atau pas lagi pemaparan karya ilmiah. Dan ingat, di era sekarang, kalian wajib luwes tampil di depan layar. Entah itu buat webinar virtual, ngasih edukasi jarak jauh, sampai bikin kampanye kesehatan di media sosial. Kemampuan ini serbaguna banget dan wajib kalian pegang, mau komunikasinya langsung tatap muka ataupun digital. Ada satu kutipan yang benar-benar merangkum semua ini. Keterampilan public speaking yang baik membantu nutrisionis meningkatkan profesionalisme, efektivitas edukasi kesehatan, dan kualitas pelayanan gizi di masyarakat. Ini dia inti dari semua eksplanasi kita hari ini. Bisa berkomunikasi dengan lancar, pede, dan terstruktur, itu bukan cuma pelengkap loh, ini pendorong utama yang bakal naikin level profesional kalian. Ini adalah jembatan yang menghubungin ilmu gizi yang kompleks dengan otak masyarakat awam yang pada akhirnya akan benar-benar meningkatkan kualitas kesehatan publik kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apakah kalian siap berhenti melihat suara kalian sebagai sesuatu yang menakutkan dan mulai melihatnya sebagai alat paling vital untuk membentuk masyarakat yang lebih sehat? Buat teman-teman mahasiswa, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Makassar, tantangannya sekarang murni ada di tangan kalian. Mulailah berlatih dari sekarang, susun pesan kalian, tatap mata audiens kalian, tarik napas yang dalam, dan bicaralah dengan otoritas seorang profesional gizi. Gunakan suara kalian dengan percaya diri untuk bikin perubahan yang nyata. Terima kasih udah mantengin materi ini, terus semangat belajar dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.